Yang kedua adalah mengandalkan kesukuan. Ini memang penting. Kalau misalnya istilah hukumnya itu kalau nggak salah namanya nepotisme ya. Nah, ketika suatu kelompok atau suatu suku itu berada di suatu tempat terus lebih mengandalkan kesukuannya, maka secara otomatis yang lainnya itu tidak dihargai atau tidak dihargai. Ini ya sebenarnya menjadi sumber masalah juga, akan tapi ya semacam menjadi sebuah budaya yang tersistematis kayak gitu ya. Ya memang sangat sulit dihindari ya, karena memang negara kita ini adalah negara yang masyarakatnya itu sangat berbeda-beda. Ketika saling apa istilahnya, ketika suatu masyarakat itu saling berjibaku membangun diri sendiri atau membangun kelompoknya, maka secara otomatis mereka harus saling membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sekalian berbahagia, pada kesempatan ini insyaallah kita akan berbagi ilmu mengenai kapan identitas sebuah bangsa itu kehilangan jati dirinya atau kehilangan sebuah identitasnya. Saudara-saudaraku sekalian berbahagia, yang pertama adalah mengenai hilangnya kepercayaan diri terhadap dunia luar, atau hilangnya kepercayaan diri terhadap penggunaan bahasa-bahasa lokal. Saudara-saudaraku sekalian berbahagia, telah banyak kita ketahui bahwa di perkampungan, di pedesaan-pedesaan, semua pelajaran itu diimbau untuk menggunakan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Ini merupakan suatu kewajiban memang, tapi bukan berarti harus menghilangkan bahasa daerah yang dimiliki. Contoh misalnya di salah satu desa di Jawa Barat itu, dalam kurikulumnya itu, dalam pendidikan di sekolahnya itu menggunakan mata pelajarannya itu menggunakan salah satu bahasa lokal, wajib pada hari tertentu saja. Berbeda dengan di daerah-daerah lain, ketika bahasa lokal itu ditiadakan misalnya atau tidak diprioritaskan dalam suatu kabupaten atau kota gitu kan. Ini memunculkan kelangkaan atau kepunahan suatu bahasa daerah, sehingga di beberapa daerah di Indonesia itu sampai muncul lahir sebuah komunitas yang mengharuskan ada masyarakat untuk berbahasa daerah. Ini adalah tanda yang sangat nyata ya. Bayangkan saja kalau misalnya di daerah pertengahan Pulau Indonesia, di Pulau Sulawesi itu ada 100 lebih bahasa daerah. Akan tetapi sebagian besar diantaranya itu sudah masuk kategori punah atau langka gitu ya. Sedangkan di Indonesia sendiri itu terdapat palingan 1-2 bahasa yang masih eksis saat ini, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa yang saat ini menduduki suku yang terbesar di Indonesia, ya masih lumayanlah, karena mereka itu ada di mana-mana di Indonesia, ada di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera juga itu kan. Mereka itu adalah rata-rata para perantau gitu ya. Jadi ini tapi itu tidak terlepas dari program migrasi pada masa Orde Baru ya. Tidak menutup kemungkinan di daerah Pulau Dewanda di Sulawesi Barat itu terdapat namanya Kampung Jawa. Kampung Jawa itu didominasi oleh orang Jawa. Bahkan kepala sekolah saya pada saat di SMP itu sempat dijabat oleh seorang orang yang berasal dari Jawa, dan Jawanya adalah Jawa Tulen yang agak kental gitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi salah satu faktor yang melatar belakangi hilangnya sebuah identitas yaitu ketika bahasa daerah itu mulai dihilangkan. Anak-anak yang baru balitanya itu diajarkan bahasa daerah, bahasa Indonesia atau bahasa persatuan tanpa pengenalan bahasa daerah gitu ya. Minimal di pendidikan sekolah umum, misalnya peraturan dari daerah atau perda lah kayak gitu ya, diwajibkan pada hari tertentu untuk mempelajari secara khusus bahasa daerah. Ya, ini bisa meminimalisir hilangnya atau punahnya bahasa daerah tertentu gitu ya.
Di wilayah tertentu saja, misalnya satu suku itu memiliki aksen-aksen yang berbeda pula. Misalnya di bahasa Mandar itu memiliki 4 bahasa Mandar itu ada di Sulawesi Barat ya, salah satu suku di Sulawesi. Jadi memiliki beberapa aksen, misalnya di bahasa Mandar Patai, Mamasa, Polili Mandar, Mamuju, dan Mamuju Tengah itu ya mereka itu menggunakan bahasa Mandar tapi agak berbeda gitu ya, seperti bahasa Jawa lah kayak gitu ya. Ada bahasa Jawa Timur, bahasa Jawa Barat, bahasa Jawa Cirebon, kayak ada perbedaan-perbedaan tertentu ya. Jadi itu yang pertama adalah persoalan bahasa. Yang kedua adalah mengendalikan kesukuan. Ini memang penting. Kalau misalnya istilah hukumnya itu kalau nggak salah namanya nepotisme ya. Nah, ketika suatu kelompok atau suatu suku itu berada di suatu tempat terus lebih mengandalkan kesukuannya, maka secara otomatis yang lainnya itu tidak dihargai atau tidak dihargai. Ini ya sebenarnya menjadi sumber masalah juga, tapi ya semacam menjadi sebuah budaya yang tersistematis kayak gitu ya. Ya memang sangat sulit dihindari ya, karena memang negara kita ini adalah negara yang masyarakatnya itu sangat berbeda-beda. Ketika saling apa istilahnya, ketika suatu masyarakat itu saling berjibaku membangun diri sendiri atau membangun kelompoknya, maka secara otomatis mereka harus saling membantu kayak gitu ya. Akan tetapi ketika mereka masuk ke ranah publik, sikap seperti ini sebenarnya tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena membatasi orang-orang yang berkapasitas di bidangnya, sedangkan meloloskan orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menempati suatu kedudukan itu. Nah, ini sebenarnya nepotisme. Ya istilahnya nepotisme yang dalam, kalau istilah umumnya itu KKN atau kolusi dan KKN. Apa nepotisme? Saudara-saudara sekalian berbahagia, dari dua ini kita dapat menunjukkan bahwa faktor hilangnya identitas sebuah bangsa itu sangat rentan terhadap bangsa kita. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah budaya yang seharusnya bisa diubah, atau paradigma kita itu seharusnya sudah bisa diubah ya. Hal penting lain yang sebenarnya tidak diketahui atau jarang diketahui oleh masyarakat umum adalah ketika pemerintah itu ingin membantu masyarakat melalui bantuan sosial apa segala macam, maka pemerintah di bawah pemerintah pusat itu sering melakukan kecurangan. Ini apa? Mereka berperilaku sebagai penimbun pangan, kemudian pangan pun jadi mahal, maka mereka pun mengusulkan pangan itu harus diimpor. Nah, kalau misalnya diimpor, tentu mereka mendapat jatah atau komisi kayak gitu ya. Dan inilah yang menjadikan citra buruk terhadap pemerintah, karena pemerintah dianggap sebagai importer, padahal sebenarnya pemerintah pusat itu pemikirannya nggak seperti itu ya. Ya besar kemungkinan itu hanya berlaku oknum saja di pemerintahan, dan itu yang seharusnya diusut oleh rakyat kita atau masyarakat kita ya. Kemudian para pelaku kecurangan itu sangat pandai atau sangat licin terhadap kasus-kasus hukum karena mereka mengandalkan uang. Nah, ketika mereka mengandalkan uang, maka yang lainnya pun akan ikut, atau para pemangku kepentingan pun akan ikut atau mengikuti kemauan sang tersangka kayak gitu ya. Secara contohnya saja ketika ada kasus IKTP gitu kan ya. Kasus IKTP itu sangat besar, 2 triliun ya. Akan tetapi tempat tinggalnya pun ya istilahnya mewah. Tempat tinggalnya itu istilahnya adalah pesanan. Kemudian ketika menjalani masa tahanan itu kan terkadang terlihat di beberapa tempat mewah seperti restoran dan lain-lain. Ini adalah sebuah fenomena yang ada di Indonesia yang sangat bertolak belakang dengan kepribadian bangsa Indonesia, dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang seharusnya bisa diatasi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem kita ini masih warisan dari pemerintahan Hindia Belanda atau pemerintah para penjajah yang menduduki bangsa Indonesia di masa dahulu. Ya, secara perlahan-lahan masyarakat Indonesia harus membenahi sistem yang ada dengan perubahan-perubahan undang-undang yang telah disepakati di DPR,
dan tentunya sesuai dengan koridor atau norma-norma hukum dan agama. Yang tak kalah pentingnya di masyarakat Indonesia adalah jiwa budaya pada diri beberapa individu. Kenapa? Karena ya paradigma masyarakat Indonesia terhadap bangsanya itu juga rendah. Kenapa? Karena mulai dari postur tubuh pendek-pendek segala macam, kemudian kemampuannya di kancah internasional itu pada masa dahulu dikenalnya ya dianggap remeh kayak gitu kan, sampai masa sekarang itu. Padahal seharusnya ketika mereka melihat sejarah leluhur mereka ini adalah penguasa Nusantara, mereka penguasa wilayah di Asia Tenggara kayak gitu ya. Lihatlah sejarah Majapahit, dan lihatlah sejarah kekuasaan Kristen masa dahulu, kekuasaan Islam di masa dahulu di wilayah Nusantara. Betapa kuatnya mereka, betapa kuatnya orang-orang Jawa, orang-orang Sulawesi, Kalimantan yang dikenal di Eropa itu. Kemudian orang-orang Papua itu betapa hebatnya mereka ketika membantu melawan mengusir penjajah di masa kemerdekaan. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat bersemangat. Mereka adalah pecinta NKRI, dan mereka itu harusnya didukung pada saat ini, tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak ingin bangsa ini besar dan berdaulat. Faktor-faktor yang bisa menghilangkan rasa nasionalisme, baik itu nasionalisme kenegaraan maupun nasionalisme agama, ya definisinya saya sudah jelaskan. Definisi nasionalisme saya sudah jelaskan di beberapa video sebelumnya ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya nilai nasionalisme agama maupun nasionalisme kenegaraan itu karena kurang kuatnya prinsip tauhid atau prinsip dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Bukan berarti mereka tidak cerdas, bukan berarti mereka tidak pintar, bukan berarti mereka itu tidak kaya. Sebagian dari mereka adalah orang-orang berada, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang pintar, ya mereka dikenal dari pendidikan yang sangat bergengsi misalnya gitu. Tapi toh jatuh juga. Kenapa bisa demikian? Karena yang tadi itu, mereka tidak memiliki rasa sense yang baik. Mereka tidak memiliki nilai-nilai historis pada zaman dahulu yang mereka ketahui. Mereka tidak memiliki itu, sehingga apa? Mereka tidak merasa bagian dari mereka itu, sehingga apa? Mereka hanya mementingkan diri mereka, memberkahi diri mereka, pokoknya hal-hal yang menguntungkan diri mereka lah kayak gitu. Sama seperti jika kita bandingkan pemikiran antara Tan Malaka dan Soekarno, mereka ini sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi mereka ini memilih jalan yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena latar belakang keilmuan mereka. Yang perlu diambil dari mereka adalah perjuangan mereka untuk melepaskan bangsa Indonesia dari para penjajah. Terlepas dari kekurangan-kekurangan mereka, kita buang jauh-jauh itu kekurangan-kekurangan mereka, kedua tokoh bangsa itu. Tetapi kita harus mengambil nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh bangsa atau tokoh-tokoh pahlawan yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya pikir bahwa sebuah identitas bangsa itu sangat penting untuk kita tingkatkan demi menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa kita. Ya, saya pikir gotong royong, ya kembali tadi, saya pikir gotong royong adalah budaya kita yang sebenarnya. Gotong royong, ya mudah-mudahan sikap gotong royong itu selalu kita maknai bahwa itu adalah sebuah identitas bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang sangat besar akan suku, bahasa, dan kebiasaan masyarakatnya. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.